yang sedang menjalankan ibadah puasa, bagi yang berpuasa maupun yang kepeksa mergo harus stay at home, anak bojone dirawani nek puasa, kami mengucapkan selamat berpuasa dan selamat mengikuti tiga panelis ini. Ada dua ustadz dan satu ustazah pilihan dari NU Kauman. Dari PP Aisyah, dari PP Ngaisyah, Jeng Iwud. Semoga nanti pengajian hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa meneruskan silaturahmi via online ini bisa rutin setiap Sabtu. Makatan matur nuwun kepada komputer host Om Irul, Om Joko, Om Ika dan Jeng Iwud atas perkenan waktunya dan ilmunya untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Om Ika juga udah gabung, jadi Om Jok, kemudian Om Ika sama Jeng Wiwit sudah jadi co-host, jadi silakan. Kalau ini saya set dulu. Nah, nanti host. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Ramadan. Seperti ada lagu Tombo Ati itu ya. Tombo Ati itu kan sebenarnya kata hikmah dari Ali bin Abi Thalib. Jadi ada 5 perkara. Nah, salah satunya itu berkumpul dengan orang yang soleh. Mudah-mudahan kita menjadi termasuk golongan orang-orang yang soleh ya. Jadi yang paling susah itu tidak punya teman yang bisa membuat kita selalu ingat lagi untuk menjadi orang-orang yang baik dan soleh. Ya. Jadi kalau di dalam surat Al-Asr kan kita sudah ingat beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi sangat sedih kalau ternyata teman-teman kita itu tidak ada yang membuat kita jadi ingat. Nah, kumpul dengan teman-teman yang soleh, ya, itu insya Allah membuat hati menjadi lebih tenang. Jadi disebutnya tombok hati, gitu kan ya. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar kita. Sesekali, seminggu sekali kita bisa kumpul, ya. Dan kali ini kita akan sharing, ya, sharing hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman kita ini dalam mengisi Ramadan, karena Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, yang menyebut istimewa pasti Allah ya, bukan. Jadi memang dibilang istimewa, di mana semua hal itu kebaikan dilipat gandakan ya. Dan itu setahun sekali ya, berkenaan juga dengan puasa, dan puasa sendiri ada hikmahnya. Nah, kita akan menerapkan sharing ini ya. Nanti monggo misalnya Om Jok mau pakai paparan, saya sudah di open itu screen share, atau menyampaikan saja juga boleh, mungkin 15 menit begitu. Lebih sebenarnya juga nggak apa-apa. Nah, karena ini sudah hampir jam 10 sesuai jadwal ini, sambil persiapan, saya serahkan ke Om Jok ya, monggo. Bentar, ini harus di unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ladarul akhirati khair
wa la ni'madarul muttaqin. Shadaqallahul adzim. Om Irul yang saya hormati dan juga teman-teman semuanya yang berbahagia rahimakumullah. Saya bertiga dengan Om Ika dan juga Jeng Wiwit nanti akan panel gitu ya, menyampaikan materi yang keseharian kita, terutama untuk mengisi bulan Ramadan ini gitu. Kalau tidak salah, kemarin kita bertiga sepakat gitu. Nanti yang pertama saya, terus kemudian yang kedua nanti disusul Jeng Wiwit, terus yang ketiga nanti Om Ika. Saya nanti 10 menit, kemudian Jeng Wiwit juga kira-kira 10 menit sampai 15 menit lah begitu, terus kemudian Om Ika juga begitu, 10 sampai 15 menit. Nah, sisanya nanti waktu itu untuk kita gunakan untuk diskusi. Baik teman-teman semuanya, saya akan menyampaikan ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-30. Ya. Di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair wala ni'madarul muttaqin. Jadi teman-teman semuanya, kita ini mestinya bersyukur kepada Allah SWT karena kita ini bisa dikumpulkan seperti yang disampaikan oleh Om Irul tadi, bersama-sama dengan orang yang suka ngaji. Insya Allah, seperti disampaikan Om Irul tadi, kita termasuk orang-orang yang saleh begitu. Itu yang memudahkan bagi kita ini saling untuk memberikan nasihat tentang kebaikan dan takwa di jalan Allah SWT. Nah, teman-teman semuanya, syukur itu maknanya kalau saya catat ada 3. Yang pertama adalah kita ini bisa menggunakan, memanfaatkan semua yang datang dari Allah SWT, nikmat dari Allah SWT itu untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki kualitas keimanan kita, untuk memperbaiki kualitas Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu makna syukur. Yang kedua, teman-teman semuanya, orang dikatakan bersyukur manakala orang itu bisa menggunakan nikmat yang datang dari Allah untuk mengajak orang lain, mengajak keluarganya, mengajak tetangganya, mengajak teman-temannya itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti yang kemarin disampaikan Om Irul gitu, pada misi yang kedua, yaitu untuk membangun atau mensejahterakan bumi gitu. Mengajak orang lain berbuat kebaikan, itu tidak lain hakikatnya adalah salah satunya adalah untuk memperbaiki atau mensejahterakan bumi gitu. Kemudian yang ketiga adalah orang dikatakan bersyukur manakala nikmat yang datang dari Allah itu tidak digunakan untuk sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, ya insya Allah digunakan sesuai dengan amanah yang diberikan Allah, sehat itu. Kita diberi harta, ya berarti kemudian kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT gitu. Oh berarti kita perlu infak, oh berarti kita sedekah, dan seterusnya. Ketika kita diberi penglihatan yang baik, maka kemudian kita gunakan penglihatan yang baik itu untuk melihat sesuatu yang baik, yang tidak dibenci oleh Allah SWT. Nah, teman-teman semuanya, rumusnya itu ada di dalam Quran surah Ibrahim sebetulnya ayat yang ke-7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Telah kami maklumkan bagi siapapun gitu kata Allah
siapapun yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat itu. Tetapi kalau ada orang yang kemudian ingkar, orang yang kemudian tidak mensyukuri nikmat Allah, maka kemudian Allah sampaikan, azabku itu amat pedih. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya kira ini satu rumusan yang penting buat kita semuanya. Ketika kita ini bisa memperbaiki diri kita di hadapan Allah, kemudian mengajak orang lain ke jalan Allah dengan kebaikan, kemudian tidak menggunakan nikmat itu untuk sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, maka nikmat-nikmat itu pasti akan ditambahkan terus oleh Allah SWT untuk kita semuanya. Itu rumusnya. Baik, teman-teman semuanya, saya tadi sudah mensitir satu ayat Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-30. Jadi, kita ini sebetulnya sudah diberi rumusan oleh Allah SWT. Rumusannya apa? Rumusannya itu sebetulnya kunci jawaban apa yang terjadi kelak di kemudian hari, yaitu di akhirat nanti. Nanti dibariskan orang-orang yang bertakwa. Ketika nanti dibariskan itu, kemudian Allah sampaikan. Allah bertanya kepada orang yang bertakwa, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Apa yang telah kami turunkan kepada kalian orang-orang yang bertakwa, gitu. Maka kemudian insya Allah kita semuanya nanti akan menjawab, qalu khaira. Ya Allah, yang Engkau turunkan kepada kami itu sebetulnya adalah kebaikan. Semua yang diturunkan Allah itu kebaikan. Ini di dalam Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-30. Nah, jadi ini akan mengcounter apa yang ada di dalam Quran Surah yang sama, An-Nahl yang ke-23 gitu. Kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, ketika ditanya nanti di akhirat, itu jawabannya sama ketika mereka itu ada di dunia. Gitu. Apa yang telah kami turunkan kepada kalian? Maka mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu menjawab, yang Engkau turunkan itu tidak lain adalah cerita rekaannya Muhammad. Itu dalam Quran Surah An-Nahl yang ke-23 atau 24 begitu. Jadi berbeda 180 derajat antara kita, insya Allah, orang yang bertakwa dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah SWT. Nah, teman-teman semuanya, apa yang kemudian dijanjikan oleh Allah SWT ketika orang yang bertakwa itu selalu mengatakan yang Kau turunkan, wahai Allah, kepada kami adalah kebaikan. Al-Quran itu berarti kebaikan. Di dalam salah satu tafsir, itu disebutkan begini, kebaikan yang dijanjikan oleh Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat itu ada banyak. Saya akan cuplik beberapa sajalah, tidak usah semuanya di dalam tafsir itu karena panjang juga. Bahwa salah satu yang diberikan Allah berupa kebaikan itu adalah ketika seseorang itu senang berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah itu akan ilhamkan, akan berikan satu ilham untuk orang itu selalu berbuat kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Jadi kalau orang itu selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka kemudian pikirannya itu ya akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di rumah kemudian ada yang membaca Al-Quran, maka rumah itu akan menjadi bercahaya. Kalau rumah itu bercahaya, maka di sampingnya rumahnya juga akan terimbas dengan cahaya itu. Di samping depannya, kanan, kirinya juga akan terimbas. Gitu. Kita bisa bayangkan teman-teman semuanya, kalau di dalam satu rumah ada yang baca Al-Quran, terus kemudian tetangganya itu juga akan kena imbasnya, tetangga kemudian baca Al-Quran juga, maka dalam satu wilayah itu semuanya akan bercahaya. Nah itulah salah satu kebaikan
yang diberikan Allah ketika orang itu selalu berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Meskipun kita tidak tahu apa yang kita baca, tetapi ketika kita ini berusaha untuk membaca, pelan-pelan sajalah, tidak usah cepat-cepat. Wong maca Al-Qur'an itu mestinya juga tartil, mestinya juga tidak balapan. Jadi bacanya ya pelan-pelan saja begitu. Nun sewu teman-teman semuanya, kalau baca Al-Qur'an itu kita ngitung selesai 1 juz itu sebetulnya baca yang pelan-pelan. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wala darul akhirati khair wala ni'matarul muttaqin. Itu baca seperti itu mungkin hanya waktunya 1 jam kok, 1 juz itu sebetulnya. Kalau itu 1 jam, kita punya 24 jam 1 hari, maka bisa kita bagi habis subuh kita baca berapa ayat. Kemudian nanti habis zuhur baca berapa ayat. Sehingga dalam 1 hari itu bisa selesai. Itu pelan-pelan ya, 20 menit, nanti 20 menit lagi, 20 menit itu sudah selesai untuk 1 juz begitu. Nah, itu bagi yang kita semuanya insya Allah selalu berinteraksi dengan Al-Quran akan diberikan hal itu. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT untuk orang yang senang berinteraksi dengan Al-Quran ketika di dunia adalah diberikan rumah yang luas. Nah, rumah di sini bukan berarti bangunan fisik, tetapi kenyamanan, kedamaian, sakinah, mawaddah gitu, warahmah di dalam keluarga itu. Kenapa? Ya karena dituntun dengan cahaya Allah SWT yang dalam hal ini adalah ketika kita senang dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, kebaikan yang berikutnya yang diberikan Allah SWT ketika kita di dunia. Apa? Yaitu anak-anak yang soleh dan solihah. Gitu. Nah, ketika kita memiliki anak yang soleh dan solihah, itu salah satu kebaikan yang luar biasa diberikan Allah untuk kita semuanya. Gitu. Karena mereka lah yang nanti akan mendoakan kita, karena mereka juga akan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, teman-teman semuanya, yang tidak kalah penting. Ketika kita ini senang berinteraksi dengan Al-Quran, maka kemudian Allah akan datangkan ilmu kepada kita semuanya. Baik itu yang namanya ilmu yang karena kita geluti, yang kita geluti sehari-hari, entah itu ilmu yang ada di tempat kerja, entah ilmu yang ada di dapur, entah ilmu yang ada ketika kita ada di ruang makan, dan seterusnya. Itu akan diberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Kenapa? Ya karena sumbernya kita senang berinteraksi dengan Al-Quran. Betapa Allah SWT itu membanggakan kepada para malaikatnya ini. Ini loh hamba-hambaku ini, yang mereka itu senang berinteraksi dengan Al-Quran. Ini loh hamba-hambaku ini loh, wahai para malaikat, kamu lihat semuanya. Mereka itu membaca Al-Quran. Nah, ini kebaikan yang diberikan Allah ketika di dunia. Terus kebaikan yang lain apa gitu? Kebaikan yang lain yang diberikan Allah ketika di dunia adalah ketika kita nanti sakaratul maut, maka Allah malaikat itu nanti akan mensucikan kita, ya. Di dalam ayat berikutnya itu ya. Di dalam ayat berikutnya itu malaikat itu akan mensucikan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Jadi mensucikan jiwa kita. Supaya apa? Supaya tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, yang namanya iblis, yang namanya setan itu kan tidak putus asa untuk menggoda manusia. Bahkan ketika kita ini sudah hampir di yugorgir begitu ya, sudah hampir sakaratul maut, mereka pun tetap menggoda kita gitu. Oleh karena itu malaikat menjaga dengan cara apa? Mensucikan jiwa kita gitu.
Nah, kalau orang yang senang dengan interaksi dengan Al-Quran, itu sebetulnya tidak lain adalah tazkiyatun nufus. Itu adalah pembersihan jiwa, pembersihan diri kita. Supaya apa? Supaya tetap ada di jalan Allah SWT. Dan ketika kita wafat, kemudian ruh yang kemudian kembali kepada Allah, jiwa yang kembali kepada Allah itu, malaikat-malaikat yang lain itu kemudian bertanya, ruh siapa ini kok baunya wangi? Jiwa siapa ini kok baunya kok wangi sekali gitu. Malaikat-malaikat yang lain bertanya kepada malaikat maut gitu. Oh ini fulan gitu. Maka kemudian mereka juga akan mengatakan salamun alaika, salamun alaika, salamun alaika kepada orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran ketika ruhnya sudah dicabut oleh malaikat maut. Jadi, saya kira ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bulan puasa ini momentum yang penting buat kita semuanya untuk kembali kepada, untuk syukur-syukur, kita senang-senang dan selalu berinteraksi membaca Al-Quran gitu. Kalau di luar dalam bulan puasa barangkali kita hanya membaca satu rukuk begitu, maka di dalam bulan Ramadan mestinya lebih dari satu rukuk begitu. Jadi, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Om Jok. Sekarang dilanjut dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sih sebenarnya, mungkin mudah-mudahan ada kaitannya dengan Om Jok. Sharing aja ini, sharing. Saya awali dengan surat Wal Asri yang tadi dibaca oleh Irul ya. Wal asri innal insana lafi husrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di dalam surat itu Allah itu memang sengaja menekankan kepada kita tentang pentingnya waktu. Kemudian kalau kita ingatkan, kita kaitkan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sebelum waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sempatmu sebelum waktu sempitmu, kemudian waktu kayamu sebelum waktu miskinmu, dan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Jadi kalau kita melihat keadaan kita saat ini, di mana hari ini kita menikmati Ramadan itu dengan sangat istimewa, kita tidak bisa leluasa ke masjid, kemudian kita tidak bisa juga leluasa misalnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang selama ini selalu kita lakukan di luar rumah. Mungkin ini adalah satu yang juga sudah diperingatkan oleh Allah, dan kadang-kadang kita tidak tahu ya kapan istilahnya waktu-waktu seperti ini kemudian datang pada kita. Tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi dan lain sebagainya, kita masih bisa untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan seluas-luasnya, termasuk silaturahmi. Jadi siapa yang bisa menyangka bahwa sampai detik ini saya sudah beberapa bulan tidak ke rumah mertua saya untuk bisa bersilaturahmi, tidak bisa menemani beliau untuk berpuasa dan berbuka. Ini satu hal yang sangat luar biasa dan sangat sulit. Tapi saya pikir ini adalah satu peringatan juga bagi kita bahwa ketika sebelum Ramadan kita itu selalu berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan dalam keadaan sehat, dan di akhir Ramadan kita selalu berdoa bahwa jangan jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir. Mungkin dengan adanya Allah itu memberikan pandemi ini, kita jadi memahami bahwa kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, saya ingin sebenarnya tertarik dengan apa yang tadi di grup ngaji kalau nggak salah ya, Om Dok itu menyampaikan sebuah cerita tentang Zulkarnain kaitannya dengan Ramadan ini, bahwa saya pikir memanfaatkan atau memaksimalkan Ramadan ini adalah pilihan kita semuanya. Kita mau santai, kita mau memaksimalkan, atau kita seperti apa, ini adalah pilihan kita semuanya. Karena sebenarnya Al-Quran itu, Al-Quran, hadis, dan juga riwayat-riwayat yang ada pada zaman Rasulullah itu sudah
ditunjukkan bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang memang sangat mulia ini, yang apa istilahnya, Allah sendiri menjanjikan pahala yang sangat luar biasa di dalam bulan ini. Nah, inilah mungkin ini adalah pilihan kita semuanya, dan saya berharap dengan adanya kita bersilaturahmi, berkumpul dengan orang-orang soleh ini, kita bisa mendapatkan maksimal ya memanfaatkan Ramadan ini. Karena saya yakin beragama itu memang harus punya ilmunya. Jadi di dalam melaksanakan agama itu kita harus tahu ilmunya. Jadi tidak asal kebiasaan. Biasanya kau yang ini, biasanya kau yang ini gitu ya. Jadi mungkin sharing yang akan saya sampaikan ini juga berdasarkan apa yang saya alami di masa-masa kecil saya yang kemudian sangat berbekas, dan itu ternyata memang sangat luar biasa untuk di masa-masa sekarang. Jadi kalau tadi Om Joksan sudah menyampaikan kaitannya dengan syukur dan juga Al-Quran, maka saya ingin bercerita atau berbicara atau sharing tentang Lailatul Qadar. Kita sudah masuk di hari ke-9, artinya 11 hari lagi kita sudah akan masuk ke 10 hari terakhir, di mana di dalam Al-Quran sendiri ataupun sunnah sendiri ataupun riwayat-riwayat masa Rasulullah itu ada satu hari yang sangat istimewa di dalam bulan Ramadan ini yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi tadi Om Dok menyatakan bahwa dari PP Aisyah ya, tetapi sebagai kauman gitu ya. Jadi memang karena mungkin ini saya sebagai orang kauman itu memang ada sedikit berbeda ya memaknai Ramadan itu, dalam artian memang banyak ritual-ritual yang awalnya saya anggap itu menjadi sebuah ritual kebiasaan saja, tapi ternyata setelah saya tua dan kemudian saya berpindah dari kauman itu, ternyata memang beda sekali. Di dalam surat Al-Qadar itu disebutkan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya. Jadi di situ Allah itu menyebutkan bahwa apa sih kemudian Lailatul Qadar ini, bahwa Allah itu menyampaikan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu apa sih? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di dalam ayat selanjutnya itu disebutkan bahwa pada malam itu para malaikat-malaikat itu turun ke langit, termasuk malaikat Jibril, dan atas izin Allah menyelesaikan beberapa urusan, dan malam itu adalah malam yang disejahterakan sampai dengan fajar. Jadi di situ ada bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kadang-kadang mungkin beberapa waktu yang lalu ketika kita bicara ya, mungkin sebelum saat ini, kita sering mengatakan kenapa di dalam Al-Quran itu Allah seringkali mengatakan dengan angka-angka ya, ada 1000 bulan, ada ketika misalnya melakukan kebaikan itu akan dibalas dengan 7 kali dan lain sebagainya, atau ketika kita sholat jamaah itu pahalanya 27 kali dan lain sebagainya. Artinya bahwa di sini Allah itu memang, menurut saya Allah itu sangat paham dengan karakter hambanya di manusia ini. Di banyak orang itu memang akan lebih apa ya istilahnya, lebih mantap ketika kemudian kita tahu pahalanya itu lebih besar dan itu bisa dihitung. Nah, ini termasuk juga yang di dalam malam Lailatul Qadar ini yang disebutkan di situ memang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, saya yakin teman-teman semuanya di sini di grup ini juga sudah melaksanakan amalan-amalan di malam Lailatul Qadar ini. Tetapi ingin saya mengulang lagi ataupun menekankan pada diri saya sendiri bahwa sangat sayang kalau kemudian di dalam bulan Ramadan itu, satu bulan yang memang sangat berkah ini, kita melewatkan untuk memaksimalkan ibadah kita yang di 10 hari terakhir ini. Jadi Rasulullah itu mengatakan bahwa ada banyak cerita begitu, ada banyak cerita di dalam Al-Quran dan juga di dalam kisah-kisah Rasulullah itu, bagaimana kemudian Rasulullah itu mengatakan bahwa maksimalkan di 10 hari terakhir. Apabila kamu merasa lemah atau tidak kuat, maka jangan hilangkan 7 hari
terakhir atau apa namanya istilahnya di 7 hari terakhir itu. Nah, kenapa kemudian Allah itu sangat memuliakan di Lailatul Qadar ini atau yang kemudian kita sebut dengan malam turunnya Al-Quran? Karena memang pada bulan Ramadan inilah banyak sekali peristiwa di mana Al-Quran itu diturunkan Allah itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia begitu pada bulan Ramadan, kemudian secara berangsur diturunkan kepada Rasulullah selama 23 tahun. Ayat pertama atau surat pertama yang juga menandakan kerasululan Rasulullah itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Meskipun masih ada salang surup ya, apakah itu tanggal 17 Ramadan atau tanggal 21 Ramadan, karena memang yang jelas memang ada hadis yang menguatkan bahwa itu terjadi di hari Senin. Tetapi apapun itu, turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Kemudian ada banyak peristiwa-peristiwa sejarah juga di dalam Islam yang terjadi di bulan Ramadan, termasuk di negeri kita ini bahwa kemerdekaan itu juga terjadi di bulan Ramadan. Artinya bahwa Ramadan ini menjadi salah satu yang sangat luar biasa untuk berkaitan dengan Al-Quran. Nah, kalau kemudian apa sih yang kemudian bisa kita lakukan selama kemudian kita menikmati malam Lailatul Qadar, atau yang kemudian bahasa kita itu adalah dengan melaksanakan iktikaf ya. Iktikaf. Nah, ini juga saat ini kita juga masih bimbang nih, ketika iktikaf itu kan artinya berdiam diri di masjid, sementara masjidnya sudah pada tutup. Apakah kemudian kita bisa melakukan mengganti iktikaf itu dengan berdiam diri di rumah gitu ya, untuk memaksimalkan ibadah itu? Nah, ini juga mungkin perlu kita diskusikan atau mungkin kita tanyakan. Tetapi kalau saya sendiri sih merasa bahwa di dalam keadaan yang tidak normal itu sebenarnya Allah itu memberikan kemudahan kepada kita. Nah, teman-teman semuanya, di dalam kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah yang diriwayatkan oleh beberapa orang perawi hadis itu, ada beberapa tanda-tanda yang bisa mengatakan bahwa oh ini loh malam Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya kita itu sudah diberikan istilahnya kisi-kisi untuk memanfaatkan untuk bisa menggapai malam Lailatul Qadar ini. Yang ada lima hal yang biasa disampaikan itu. Yang pertama berkaitan dengan suasana pagi yang sangat tenang itu ya. Jadi biasanya kalau malamnya Lailatul Qadar, paginya itu sangat tenang. Kalau teman-teman tahu lagunya Bimbo itu, yang lagu Lailatul Qadar itu, kalau sempat bisa merasakan itu sangat luar biasa, karena memang kadang bisa merasakan ini beda dengan hari lainnya gitu loh. Tapi ini hanya perasaan kita aja yang memang biasa mengejar malam-malam itu di bulan Ramadan. Kemudian ada juga yang mengatakan matahari cerah tetapi tidak terlalu panas, kemudian udaranya juga sangat tenang, kemudian juga ada di malam ganjil. Nah, teman-teman semuanya, apa yang disampaikan di tanda-tanda Lailatul Qadar ini semuanya ada hadisnya, ada riwayatnya atau ada ceritanya di masa-masa Rasulullah, baik yang disampaikan oleh Abu Hurairah maupun disampaikan oleh Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan, teman-teman? Saya mengajak diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya untuk memanfaatkan ini, bahwa ketika terjadi malam atau di 10 hari terakhir ini, ketika kita mengejar kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini, maka yang bisa kita lakukan itu banyak hal. Di antaranya mungkin sholat baik itu sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya, atau sholat sunat mutlak dan lain sebagainya. Karena biasanya ketika itu kan kita sudah tarawih kan, ketika kalau mungkin saat ini kita bisa melakukan salat tarawih itu pada saat malam itu ya. Tapi biasanya kalau pada saat tidak sedang pandemi kayak gini kan, kita juga sudah melaksanakan salat tarawih bersamaan dengan jamaah yang lainnya. Kemudian kita bisa berzikir dan membaca Al-Quran seperti tadi yang disampaikan oleh Om Joksan, bahwa memang di dalam bulan Ramadan ini kalau bisa memang kita harus menarget diri sendiri. Kalau saya membiasakan dengan anak-anak saya itu bahwa
ketika Ramadan itu harus khatam, 1 juz itu harus khatam. Dengan bagaimana caranya dipersilahkan, karena memang banyak sekali waktu yang kemudian bisa kita miliki untuk bisa menghatamkan Al-Qur'an ini. Kalau akan lebih baik sebenarnya jika bisa menghatamkan ataupun membaca Al-Qur'an, jika tidak khatam ya membaca Al-Qur'an dengan artinya, sehingga kita tahu sebenarnya arti Al-Qur'an itu seperti apa sih gitu. Kemudian yang berikutnya kita bisa dengan melakukan iktikaf atau berdiam diri di masjid, zikir, kemudian kita memohon ampun dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan pada saat malam iktikaf itu ataupun di 10 hari terakhir yang kemudian biasanya kita meraihnya dengan mencoba untuk mengambil malam Lailatul Qadar ini. Nah, teman-teman semuanya, kita itu kan memang di dalam bulan puasa ini kan sudah dijanjikan banyak sekali pahala yang akan bisa kita dapatkan. Membaca Al-Qur'an, kemudian bersedekah, berzakat, kemudian iktikaf, sholat tarawih, sholat malam dan lain sebagainya yang biasanya pada hari-hari biasa itu mungkin tidak banyak kita lakukan, tetapi pada bulan Ramadan ini memang menjadi semacam istilahnya sedikit kewajiban dalam tanda petik ya, untuk kemudian bisa kita lakukan karena kita paham bahwa ibadahnya sangat banyak, pahalanya sangat banyak. Nah, saya ingin mengatakan begini, jadi iktikaf, saya merasa bahwa iktikaf itu adalah satu hal yang mudah-mudahan teman-teman semuanya itu sudah biasa melakukan. Tetapi saya mendapatkan satu fenomena di luar, karena saya hidup besar dan dewasa di Kauman, kemudian saya harus keluar dari Kauman, itu ternyata di luar itu banyak sekali yang merasakan bahwa iktikaf itu bukan satu hal yang perlu diraih atau perlu dikejar. Karena memang berat. Kita harus bangun tengah malam, kemudian kita melakukan perjalanan ke masjid untuk kemudian beriktikaf, setelah itu baru kita sahur, artinya mungkin sepertiga malam itu kita benar-benar tidak tidur. Tetapi karena memang pahalanya sangat luar biasa, saya pikir kita perlu mengeluarkan effort tenaga yang berlebih juga tidak masalah untuk mendapatkan pahala itu. Jadi saya merasa bahwa iktikaf itu juga satu hal yang memang harus kita kejar dan kita biasakan juga kepada diri kita dan juga keluarga kita. Jadi kalau tadi Om Joksan mengatakan bahwa oke, kita membaca Al-Quran itu salah satunya kita akan diberikan rumah yang luas, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang qurrata a'yun dan lain sebagainya. Saya pikir ini juga bagian dari kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak-anak kita apa sih yang kemudian harus mereka raih ketika bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah iktikaf ini. Teman-teman semuanya, saya ketika saya pindah ke Banguntapan ke rumah saya itu termasuk yang sangat sulit untuk menemukan masjid yang buka di 10 hari terakhir. Sehingga kadang-kadang saya harus pergi ke Kauman untuk hanya melakukan iktikaf. Cukup jauh, 5 km dari rumah. Sampai akhirnya ketika saya memutuskan untuk bisa aktif di musola dan kemudian kami mendapatkan kemudahan untuk bisa menggunakan musola itu untuk iktikaf. Tetapi memang selama saya di sana, kadang-kadang selama sekian puluh tahun saya di sana itu yang iktikaf itu ya paling hanya saya dan keluarga saya. Artinya ini ternyata memang iktikaf itu adalah satu amalan yang sebenarnya itu di dalam Al-Quran dan di dalam kisah-kisah itu pahalanya sangat luar biasa, tetapi ternyata tidak banyak dimanfaatkan oleh kita semuanya ketika bulan Ramadan ini, atau oleh mungkin masyarakat di bulan Ramadan ini. Nah, mungkin inilah yang perlu kita tingkatkan lagi, karena menurut saya begini, di bulan Ramadan ini kita sudah diberikan banyak tuntunan, banyak catatan, banyak contoh begitu banyaknya pahala yang bisa kita kumpulkan di sini. Tugas kita sebagai manusia itu adalah mengumpulkan pahala dengan amalan-amalan soleh. Verifikasinya itu serahkan saja kepada Allah. Mau diterima atau tidak itu serahkan sama Allah. Tapi yang penting kita berikhtiar untuk mengumpulkan pahala-pahala ini, karena kita nggak ngerti sampai berapa kita diberikan usia, sampai kapan kita kemudian masih diberikan kesempatan untuk hidup, apalagi di zaman masa semacam ini.
teman-teman saya yang seusia saya itu sudah banyak juga yang bertumbangan, entah itu karena COVID, entah itu karena yang lain. Jadi selama bulan Ramadan ini banyak sekali saya mendapatkan berita duka tentang teman-teman saya seperjuangan itu. Dan ini yang kemudian menjadi catatan buat saya, dan juga mungkin saya ingin juga sharing kepada teman-teman semuanya bahwa hidup ini memang kita nggak ngerti 5 menit yang akan datang kita mau seperti apa. Jadi selama kita masih bisa bernafas, harusnya kita mengumpulkan amalan-amalan ini sebanyak-banyaknya. Persoalan verifikasinya itu serahkan saja kepada Allah. Itu bukan hak kita. Itu semuanya adalah hak prerogatif Allah. Teman-teman semuanya, saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan di dalam sharing kali ini. Saya ingin menyampaikan tentang pentingnya menurut saya pentingnya kita meraih Lailatul Qadar ini, karena jelas di dalam Al-Quran sendiri bahwa Lailatul Qadar ini kemuliaannya adalah melebihi dari 1000 bulan. Allah sendiri sudah sangat meluar biasakan dari sisi waktu. 1000 bulan itu sekitar 78 tahun. Kita bisa membayangkan betapa ketika setiap tahun itu kita bisa meraih Lailatul Qadar, insya Allah berapa tabungan kita untuk bekal kita menghadap Allah itu sudah kita kumpulkan. Ya, sebagai manusia kita punya kemampuan untuk menyerap ilmu, maka disinilah bahwa di dalam beragama kita harus punya ilmu, sehingga memang kita dalam melakukan hal semuanya itu sudah diperhitungkan. Mungkin itu saja teman-teman semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan catatan kepada kita untuk lebih memaksimalkan Ramadan di tahun ini di tengah keterbatasannya, tetapi tidak membuat kita itu tidak memaksimalkan pahala-pahala yang bisa kita raih di bulan mulia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jang Iwut atas sharingnya, terutama mengingatkan ada malam yang mulia yaitu Lailatul Qadar. Jadi setiap kita ini diberi kesempatan, jangan sampai luput, cuman 1 tahun sekali. Ya. Sayang sekali nunggu 300 hari, 330 hari bahkan ya. Bahkan 350 hari hanya untuk menunggu yang 10 hari itu ya. Jadi sayang sekali kalau itu sampai kita lupa gitu ya. Nah, berikutnya akan sharing dari Om Ika. Silakan monggo Om Ika. Masih Om Irol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin. Segala puji bagi Allah yang Tuhan seluruh semesta alam, bahwa hari ini kita bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua, terutama untuk Majlis Taklim ini. Dan sebagai gimana sudah dibahas banyak mengenai bulan Ramadan, begitu besarnya hikmah atau faedah di bulan Ramadan, dan salah satu yang mungkin bisa menjadi salah satu amalan ya di bulan Ramadan ini adalah menuntut ilmu. Dalam hal ini hari ini kita melaksanakannya secara bersama-sama. Tentu mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pahala atau mendapatkan imbalan dari Allah. Masalah besar dan kecilnya itu adalah haknya Allah, tapi insya Allah kita sudah berusaha bahwa hari ini kita berpuasa di bulan Ramadan yang suci ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, tentu itu yang mungkin bisa saya awali. Nah, kalau Om Joko tadi sudah sampaikan mengenai Quran dan syukur, dan Tante Iwat juga sudah menyampaikan mengenai Lailatul Qadar. Mungkin saya agak sedikit, walaupun kita sudah 11 hari ini ya, sudah 11 hari, coba saya trace back lagi, seperti disampaikan tadi bahwa bahwa beragama itu harus berilmu. Nah, tentu mungkin yang akan saya sampaikan ini mungkin sudah basi kali ya, sudah basi, tapi bahwa seperti yang dibahas Om Irul sebelumnya, bahwa ada Islam, ada iman, ada ihsan gitu ya. Bahwa salah satu adalah keimanan kita, menambah keimanan kita, bahwa iman itu bisa naik turun. Kapan bisa naik, kapan turun, nah ini tergantung kita. Artinya saat kita
ya lengah sedikit mungkin kita turun, tapi kalau kita sedang siaga ya tentu naik lagi atau bagaimana. Nah, contohnya hari ini mungkin kita lagi bertaklim gitu ya, iman kita agak naik nih, gitu kan. Tapi nanti nggak tahu nanti jam berikutnya, 2 jam berikutnya, nah itulah makanya seperti Om Irul sampaikan di depan bahwa berkumpul dengan orang-orang yang soleh itu adalah apa ya menjadi ya kewajiban buat kita semua, bahwa karena keimanan kita ini benar-benar naik turun ya, artinya tidak bisa kita jaga, dan makanya salah satu doa yang selalu kita panjatkan bahwa Allah itu bisa membalikkan hati kita. Makanya salah satu doanya itu untuk kita selalu dijaga supaya Allah yang bisa membolak-balikkan hati kita, di mana hati kita tetap di jalannya Allah, itu yang selalu kita panjatkan. Baik, mungkin pagi ini mungkin agak sedikit kembali lagi seakan-akan kita baru mulai puasa ya. Jadi coba saya membawakan, kalau yang tadi memang saya ke puasanya di mana lebih ke arah hikmahnya, di mana bahwa puasa itu mungkin saya sebetulnya ada slide ya, mungkin cuma saya nggak tahu, mudah-mudahan saya tahu caranya share ini Om. Kelihatan nggak Om? Ya, kelihatan nih Om. Udah kelihatan. Ya, kelihatan ya. Ya, mungkin ini yang sebetulnya saya bikin baru tadi sebelum buka sahur, sahur. Jadi karena saya jujur aja secara ilmu saya yang masih dangkal, jadi mau nggak mau saya harus comot sana comot sini, dan alhamdulillah sih dari comot sana comot sini itu menjadi ya semacam slide ini, mudah-mudahan teman-teman semua tidak menjadi kayak bosen apa yang menjadi saya sampaikan. Baik, mungkin sebetulnya puasa kalau kita dari kecil mungkin sudah dicekokin dengan apa itu puasa dan sebagainya, cuma mungkin kita coba balik lagi menelaah satu persatu kenapa kok yang dibilang, kalau saya bilang bahwa puasa ini sangat utama di bulan Ramadannya ya. Jadi ada 2 hal, puasa sendiri dan juga bulan Ramadannya sendiri itu mempunyai keistimewaannya masing-masing. Cuma mungkin kalau saya di sini mungkin secara umum bahwa yang saya sebut di sini nanti adalah puasa Ramadan secara umum ya. Jadi tidak melihat memang puasa sendiri itu ada macam-macam, ada wajib, salah satu wajibnya adalah hari di bulan Ramadan ini ada puasa sunnah dan sebagainya. Tentu puasa yang disebut puasa secara umum itu punya keutamanya masing-masing. Sementara bulan Ramadan sendiri juga punya keutamaan sendiri. Jadi ada 2 hal yang memang istimewa, makanya salah satu keistimewaannya adalah itu, bahwa puasa sudah istimewa, dan di bulan Ramadan di mana bulan yang istimewa itu juga. Jadi ada itu yang mungkin secara umum. Sebagai dalil bahwa kita diwajibkan dalam berpuasa di bulan Ramadan, itu Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaina min qablikum la'alakum tatakum. Ya. Jadi mungkin ini ayat ini sudah sangat terkenal banget, mungkin sangat semua orang pasti akan sudah dengar. Nah, cuma saya sedikit bedah atau ya bukan karena saya juga bukan ahli tafsir, tadi coba kita pecah menjadi beberapa yang mungkin saya menjadi cukup tertarik dengan makna tersebut. Baik. Mungkin sebagai yang pertama, bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan pada orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya.
Jadi sebagai awal saya ngakawalin dari ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman, ya. Terus kutiba alaikumusiyam, bahwa diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, yang jadi sorotan saya sebetulnya siapa sih yang menjadi target dari ini? Ya. Jadi yang adalah orang-orang yang beriman. Beriman ini ada, kalau dari saya bisa pecah itu orang-orang, artinya orang-orang itu laki dan perempuan. Tapi memang dalam bahasa Arab ya di situ di amanu. Amanu ini kan sebetulnya kalau 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 bahasa Arabnya adalah untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Cuma ada hadis bahwa apa yang disebutkan sebagai perintahkan dalam sebagai laki-laki itu juga berlaku untuk perempuan, ataupun sebaliknya apa yang diperintahkan untuk perempuan itu juga berlaku untuk laki-laki. Akan tetapi jika ada dalil ataupun yang menyebutkan lain kekhususan tertentu, sehingga misalnya hanya khusus untuk wanita, makanya ini itu hanya untuk berlaku untuk wanita. Itu satu. Terus yang kedua bahwa beriman, ya, beriman ini kemudian kalau Om Irul waktu pertama itu sudah menyinggung masalah iman dan sebagainya. Nah, tentu orang sangat khusus ini sebetulnya orang yang beriman itu seperti apa. Ada beberapa tafsir yang mungkin kita bisa sampaikan, tapi saya coba merujuk di sini bahwa yang disebut beriman di sini adalah kaum muslimin dengan beragam tingkat kualitas keimanannya. Saya coba sederhanakan seperti itu. Artinya muslimin adalah memang satu syarat sebagai salah satu syarat puasa adalah Islam ya, orang Islam ya, artinya muslim ya, muslim. Nah, orang muslim. Terus di sini bahwa kalau kita bukan muslim tentu di puasa bulan Ramadan itu menjadi tidak wajib. Terus yang tingkat kualitas keimanan, artinya kalau kita bicara orang yang beriman, bahwa beriman itu seperti saya sebutkan di awal bahwa keimanan kita itu bisa naik turun. Jadi mungkin masing-masing orang itu ada tingkatannya. Kalau kemarin Om Irul bilang bahwa ada iman, ada Islam, iman dan juga ihsan ya. Yang paling tinggi adalah yang ihsan ya. Islam karena dia melakukan Islam, terus nanti lebih tinggi lagi menjadi beriman. Dan yang tertinggi menurut Mirul kemarin adalah orang yang tingkatnya ihsannya ya sudah mencapai ihsan itu. Nah, iman ini juga demikian. Nah, puasa ini tidak hanya khusus untuk orang yang beriman dalam artian bahwa imannya itu yang terbaik atau yang seperti apa, tapi bahwa iman yang orang yang punya imannya bagus, jelek, ataupun sedang, ataupun setengah, ataupun seperempat, dia mempunyai kewajiban yang sama. Gitu loh. Jadi tidak membedakan mana yang karena dia imannya lebih tinggi maka dia harus berpuasa. Tapi bukan itu. Tapi Allah menyebutkan bahwa orang yang beriman, di mana tingkatannya itu tidak disebutkan di situ. Jadi apapun asal kita beriman itu sudah menjadi masuk di dalam kewajiban berpuasa ini. Terus sebetulnya berikutnya adalah sebetulnya apa sih yang disebut beriman ini adalah puasa ini. Kenapa yang diwajibkan adalah orang yang beriman? Karena puasa ini adalah konsekuensi dari keimanan itu. Nah, ini akan ya tadi disebutkan bahwa ada tingkatan beriman dari yang tinggi, sedang ataupun rendah itu. Jadi orang yang beriman itu kan tingkat keimanan itu konsekuensinya ada dua. Yang pertama kita melaksanakannya atau kita menolaknya gitu. Nah, kalau pasti yang saya tidak akan membicarakan mengenai yang melaksanakan karena insya Allah lah kita melaksanakan semua. Tapi yang mungkin kenapa sih ke orang bisa menolak perintah ini karena jelas hukumnya wajib dan sebagainya. Ada dua hal yang menurut saya penolakan ini, dan ini ada beberapa yang sempat saya baca juga beberapa diskusi dengan teman-teman yang lain bahwa ada
dua yang major yang orang menolak untuk berpuasa. Yang pertama adalah bahwa dia merasa bahwa karena keihsanannya atau karena kedekatannya, kewaliannya, bahwa dia sudah sangat dekat dengan Allah, sehingga bahwa yang syariat-syariat ataupun yang seperti ini sudah dia tidak melaksanakan lagi. Dia sering ada merasa bahwa saya sudah dekat dengan Allah, saya sudah tahu dan sebagainya, jadi saya tidak perlu melakukan. Jadi melakukan puasa artinya ada semacam akan ada penolakan terhadap kewajiban tersebut. Nah, para ulama sepakat bahwa kalau kita sampai seperti ini, artinya kita mengingkarinya bahwa ini adalah kewajiban dan kita harus laksanakan. Artinya bukan dosa lagi, tapi mungkin sudah sifatnya udah kekufuran ya. Artinya kita sudah meniadakan, menghilangkan keimanan kita. Namanya yang menurut saya adalah yang kalau yang tinggi orang yang Islamnya adalah Nabi Muhammad. Artinya beliau aja masih melaksanakan puasa, apalagi kalau kita sebagai manusia sampai menolak, itu kan sesuatu yang menurut saya baik akal maupun menurut nalar saja sudah tidak bisa kita terima. Jadi itu, dan mungkin itu sifatnya adalah, dan mudah-mudahan kita dijauhin dari sifat itu. Nah, mungkin ada beberapa orang yang enggan ya, karena memang puasa ini sebetulnya jujur aja kalau yang tidak biasa atau apa itu sesuatu yang berat sebetulnya. Ibadah menurut saya sih ibadah terberat ya. Ibadah terberat dari misalnya kalau kita menganggap rukun Islam ya. Rukun Islam itu adalah ibadah yang terberat. Syahadat ya kita tinggal mengucapkan aja lah, bahasanya paling gampang. Sholat ya paling susah-susahnya 4 rakaat berapa menit sih gitu. Jadi masih bisa. Nah, puasa, zakat itu jelas banget ada batasannya. Kalau belum punya uang, belum bantu nisabnya dan sebagainya, tentu nggak akan melakukan. Jadi haji juga demikian. Itu ya bagi yang mampu. Nah, puasa ini kan coba kita sehari harus menahan sesuatu yang tiap hari kita lakukan, yang kita kebiasaan kita yang enak, makan enak dan sebagainya harus kita tinggalkan. Jadi ini menjadi banyak orang yang menolak, bukan menolak ya, tapi malas ya, lebih banyak malas ya. Lebih gunanya, makanya ini mungkin belum keluar dari istilahnya sebagai tidak masih menerima bahwa itu wajib lah, masih tidak terima, cuma karena keengganannya, jadi belum sifatnya belum mencapai kekufuran lah. Itu yang berikutnya. Terus selanjutnya, nah ini yang menarik, yang kalimat berikutnya adalah sebagaimana diwajibkan oleh umat-umat terdahulu. Jadi ada beberapa tafsir bahwa ini adalah sebagai bentuk istimewanya. Yang pertama adalah bahwa kalau di rukun Islam ada zakat, ada sholat dan sebagainya, itu tidak pernah disertakan dengan umat-umat terdahulu. Hanya khusus puasa ini aja. Sementara yang lain kayak zakat, sholat itu tidak pernah Allah itu dalam Quran menyandingkan gitu ya. Menyandingkan. Kalau misalnya kita di beberapa Al-Quran, zakat dengan sholat, zakat dengan sedekah, zakat dengan puasa itu biasa. Banyak terus yang khusus disandingkan dengan kata-kata diwajibkan kepada umat-umat terdahulu adalah hanya puasa saja. Jadi ada keistimewaan di sini. Nah, sebetulnya apa sih sebetulnya kok kenapa diistimewakan sama Allah? Nah, sebetulnya ada beberapa hal nanti yang akan sampaikan di situ. Singgungkan kenapa itu menjadi istimewa, yaitu tadi bahwa puasa itu sangat berat. Beratnya yaitu tadi berat dalam tanda kutip bahwa kita itu dipaksa untuk keluar dari zona nyaman lah, bahasanya gitu. Kita itu dipaksa sama Allah mulai dari subuh sampai nanti menjelang maghrib, itu dipaksa untuk dari zona kenyamanan. Nah, ini kan tidak mudah untuk itu. Nah, tentu effort.
dan sebagainya. Ini yang menjadi salah satu keistimewaannya. Yang berikutnya adalah bahwa kata-kata karena beratnya ini Allah itu sebetulnya menghibur kita, memancing kita, memberi jalan bahwa kewajiban ini ya kamu harus laksanakan. Orang-orang dulu aja sudah bisa melaksanakan kok. Nah, kita juga harus bisa. Itu Allah, kata-kata Allah itu yang menjadi kata-kata hiburan buat kita bahwa kita itu juga diwajibkan, tapi yang dulu juga diwajibkan. Jadi tidak ada istimewanya kalau kamu tidak ikutin, karena orang dulu juga sudah ngikutin. Jadi kata-kata hiburan ya. Terus yang berikutnya adalah bahwa kita dituntut untuk bahwa Islam ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah. Artinya agama yang paling sempurna daripada dan juga syariat-syariatnya ataupun ajaran-ajarannya dari sebelumnya udah menjadi lebih sempurna dari sebelumnya, menjadi sempurna. Nah, artinya bahwa ibadah yang kita lakukan itu harusnya akan lebih baik daripada umat-umat sebelumnya. Tentu ini yang menjadi penyemangat buat kita bahwa harusnya kita berpuasa ini harusnya lebih baik seperti ini. Nah, seperti baiknya seperti apa, saya pikir tadi Pak Om Joko juga Tante Iwa sudah sampaikan seperti apa baiknya, tapi itu kenapa kita juga bahwa kita manfaatkan ini sebaik mungkin. Terus, nah ini tujuannya sebetulnya seperti tadi Om Joko juga sampaikan bertakwa ya. Takwa ini memang ujung-ujungnya lah. Bertakwa kalau kita ngomong ini nanti akan panjang banget, jadi saya pikir saya tidak akan membahas mengenai takwa ini. Terus ya baik ya, jadi ini simpulannya dari ayat tadi tersebut bahwa urgensi dari ibadah puasa ini adalah wajib ya sebagai panggilan. Dan ini sebagai konsekuensi dari istilah ujian keimanan kita bahwa kalau pewayangan itu kawah condro dimuka ya. Ini jadi tempat menjadi kita untuk untuk menggembleng diri lah. Yang terpenting lagi setelah ini kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin karena ada faedahnya yang dilipat gandakan pahalanya, doanya dikabulkan, terus pokoknya semuanya itu seakan-akan menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, tentu ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan menurut saya juga tidak kalah pentingnya lah bahwa ini adalah tempat penggodokan kawah condro dimukonya. Nah, setelah keluar bagaimana? Itu yang pentingnya. Harusnya setelah kita keluar dari sini itu kita menjadi lebih baik lagi daripada tahun setelah puasa sebelumnya. Jadi kalau kita dulu waktu SMA ya, Om Agung ya, kita itu tahun baru malam-malam keliling-keliling dan sebagainya. Nah, ini menurut saya ini momen buat kita bahwa tahun lalu seperti apa, kita juga di bulan Ramadan itu introspeksi diri lah, perbaiki diri dan juga ini kita bersihkan kita benerin kita dan sebagainya, sehingga nanti setelah puasa ini menjadi benar kita sudah tahu arah kita kemana, apa yang harus kita lakukan, dan itu pasti akan lebih jauh lagi. Dan mudah-mudahan itu menjadi persiapan kita lagi untuk puasa berikutnya. Gitu. Karena apa? Apalagi yang itikaf yang untuk mencapai mendapatkan 1000 bulan dan sebagainya. Nah, hidup kitanya berapa bulan sih? Kita berapa bulan kalau kita kali tahun dan sebagainya itu. Ini sementara belum tentu dapat. Nah, kalau kita tiap tahun bisa dapat kan berapa gitu. Nah, masalah berapa sih jumlahnya, dan saya pikir itu menjadi hak prerogatif seperti yang disampaikan oleh Tante Iwa tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi. Nggak tahu ini sudah berapa menit, cuma saya masih ada beberapa slide. Apakah kita yang ada? Karena yang saya selanjutnya adalah sebetulnya manfaat atau faedah puasa yang menurut saya sih teman-teman sudah
bisa keutamaan puasa apapun. Mungkin lebih baik saya coba baca sekilas saja ya, supaya nanti kalau ada diskusi bisa disampaikan. Baik. Ya, kenapa puasa itu istimewa? Satu, puasa adalah salah satu rukun iman ya. Terus yang kedua adalah puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya ya. Artinya ya dibilang nggak ada tandingannya adalah pahalanya dalam artian bahwa di bulan Ramadan ini seperti dilipat gandakan dan sebagainya. Yang tak kalah penting adalah bahwa Allah Ta'ala itu menyandarkan puasa pada dirinya. Sementara ibadah-ibadah yang lain itu tidak pernah Allah tidak pernah menyebut bahwa ibadah yang kita tujukan itu sebetulnya bukan untuk Allah, gitu. Tapi untuk kita sendiri, maksudnya saya beribadah, saya sholat itu bukan untuk Allah, tapi buat saya. Gitu. Tapi khusus puasa ini Allah Ta'ala sampai menyampaikan bahwa puasa ini menyandarkan terhadap dirinya. Jadi itu begitu istimewanya puasa ini. Nah ini juga sebetulnya kalau kita bahas ini mungkin juga 2 jam, 3 jam juga tidak akan selesai karena cukup menarik juga kata-kata ini. Dan selanjutnya adalah puasa itu menggabungkan kesabaran. Mungkin tadi Om Joko juga sudah sampaikan ya kesabaran itu apa, dan bahwa puasa itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang sabar. Sabar untuk apa? Satu, ketaatan kepada Allah. Sabar untuk menjauhi hal yang dilarang Allah. Dan sabar terhadap takdir Allah. Ya, bahwa hal ini yang sama Allah dijanjikan bahwa pahalanya kalau bisa mencapai sabar ketiga-tiganya ini, itu pahalanya tanpa batas. Tanpa batas artinya kalau tadi kita aja pahalanya 1000 bulan ya. Sementara untuk kesabaran yang kita bisa dapat dari berpuasa ini, Allah Ta'ala sudah sampaikan bahwa ganjarannya itu tanpa batas. Ya, artinya sangat luar biasa banget, sangat istimewa banget. Terus puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Tentu seperti Om Joko tadi, salah satu syafaatnya juga selain puasa juga dari Quran ya. Quran juga memberikan syafaat. Terus orang yang berpuasa akan dapat ganjaran ampunan pahala yang besar. Hal ini menurut saya sudah yang biasa. Dan puasa adalah perisai dari api neraka. Dan yang puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Jadi semuanya manis nih semuanya. Terus sampai yang paling istimewa adalah bau mulut orang yang puasa itu nanti di sisi Allah itu adalah sebetulnya menjadi wangi. Karena puasa ini salah satu ibadah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Sehingga apapun yang kita puasa ini mengakibatkan misalnya bau mulut kita, itu pun sama Allah seakan dikiaskan menjadi wangi sewangi buah kasturi. Artinya bahwa sampai Allah seperti itu karena Allah menyintai ibadah ini. Mungkin yang pintu surga salah satu pintu 8 dari 8 pintu surga adalah dari pintu puasa atau yang disebut dengan Ar-Rayyan. Terus yang terakhir, jika puasa ini ya kita gabungkan dengan sholat dan juga sedekah, ini menjadi amalan yang sangat luar biasa, dan saya sudah nggak bisa menggambarkan seperti apa sebesarnya pahala yang bisa kita dapat. Nah, dengan faedah-faedah itu ya, keistimewaan itu saya pikir sudah sepantasnya lah mungkin di sisa tinggal berapa ini 19 hari 19 hari ya. 19 hari ini kita maksimalkan apapun, apalagi di posisi seperti ini ya. Kita juga mau ke masjid tidak bisa, mau silaturahmi juga nggak bisa, sedekah pun kita mau keluar, mau memberikan makan juga takut dan sebagainya. Nah ini benar-benar Allah itu memberikan ujian yang berat, tapi dengan beratnya ujian itu adalah pahalanya pasti akan jauh lebih besar daripada kalau kita dalam kondisi normal. Tinggal bagaimana kita
kita memanfaatkan sebaik mungkin. Kalau itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah, tapi kalau ada kesalahan itu benar-benar adalah kesalahan saya, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Ika. Jadi kita sudah mendengarkan tausiah ini dari teman-teman ini. Jadi yang pertama Om Joko menekankan bahwa tentang kebaikan, dan di bulan puasa ini kebaikan yang berlipat itu salah satunya juga dengan kita lebih dekat dengan Quran ya, karena Quran itu membawa banyak kebaikan, dan Quran itu sendiri adalah karunia ya sebagai kebaikan. Kemudian Jeng Wiwit tadi sudah menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Ini juga ada pertanyaan bagaimana kalau meraih Lailatul Qadar tapi tidak bisa itikaf di masjid, nanti mungkin bisa dijawab gitu ya. Dan kemudian Om Ika banyak mengingatkan lagi bahwa puasa ini untuk orang-orang beriman, dan memang jadi saya kira penting ya ditekankan bahwa rukun Islam dan rukun iman itu sangat erat kaitannya. Dengan kita menjalani rukun Islam bertambah imannya, dengan bertambah imannya kita mudah menjalankan rukun Islam. Jadi banyak sekali faedah yang bisa didapatkan. Nah, pentingnya kita mengingat lagi ilmu tentang berpuasa ini. Nah, ini kita akan mulai dengan diskusi ya. Nah, sebentar ini saya. Ini mungkin Om Eka berhenti dulu share screen-nya, gimana caranya? Lagi cari nih Om, caranya gimana nih? Oh ya, diklik lagi share screen ya. Ya. Nah, jadi kita buka ini pertanyaan dulu, tapi ini mungkin karena tadi sudah ada yang nanya, bagaimana ini kalau kita tidak bisa itikaf ya sekarang ini? Mungkin ada pendapat ya. Silakan mungkin Jeng Wiwit, Om Joko, Om Ika, silakan memberikan pendapatnya. Nanti juga teman-teman yang lain, silakan. Bagaimana meraih Lailatul Qadar tapi kondisinya sekarang tidak afdal gitu ya. Silakan. Ya. Mungkin gini Om Irul, mungkin ya kalau ada pendapat yang lain ya atau pemahaman yang lain. Kalau saya mencoba memahami begini, iktikaf itu kan memang ibaratnya disunahkan Rasul ya. Rasulullah itu melaksanakan iktikaf di dalam hadis keterangan dari Aisyah itu mengatakan bahwa Rasulullah itu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir ketika masuk 10 hari terakhir maka Rasulullah itu akan melakukan iktikaf. Nah, kenapa Rasulullah itu melakukan iktikaf? Iktikaf itu kan berdiam diri di masjid, jelas itu berdiam diri di masjid. Karena memang ini bagian dari ikhtiar beliau untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Sehingga kalau ketika beliau itu 100% itu berada di masjid, maka tidak akan terlewatkan istilahnya ibaratnya kan ketika di rumah kita itu masih bisa tidur, masih bisa ngapa-ngapain, tapi begitu di masjid full itu adalah istilah zikir, sholat, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Artinya ini bagian dari ikhtiar istilahnya yang dilakukan oleh Rasulullah untuk bisa benar-benar mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Tetapi di satu sisi kita melihat beberapa baik itu dalam Al-Quran, di dalam beberapa riwayat itu sebenarnya kan malam Lailatul Qadar itu amalan-amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu kan yang disyaratkan adalah ketika sepertiga malam itu kita beribadah gitu, mengingat kepada Allah, zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Artinya iktikaf itu menurut saya adalah salah satu cara kita memaksa diri kita untuk kemudian kita bangun gitu loh. Kita bangun dan kalau kemudian itu iktikaf kita pergi ke masjid, otomatis kan kita memang berniat untuk melakukan ibadah di sana. Hanya saya juga membaca beberapa hadis yang mengatakan bahwa seorang perempuan yang dia itu sedang nifas, sedang katakanlah dia sedang uzur dan lain sebagainya pun bisa dimungkinkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini asalkan di sepertiga malam itu dia itu terbangun dan kemudian mengingat kepada Allah. Intinya kan kalau saya membaca beberapa hadis itu kan di situ intinya. Jadi iktikaf di masjid itu adalah bagian dari salah satu cara untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, tetapi
untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu pun juga bisa dilakukan tidak harus di masjid, apalagi kalau kemudian kondisinya seperti ini yang tidak memungkinkan kita di masjid. Yang paling penting ya kita harus bangun, kita harus di sepertiga malam itu kita harus bangun, kita harus melakukan ibadah-ibadah yang sudah dituntunkan, bersolawat, bersolat, membaca Quran, zikir, taubat dan lain sebagainya. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi saya mungkin termasuk yang tidak terlalu khawatir begitu ya dengan membaca beberapa referensi ini, bahwa Ramadan ini meskipun mungkin saya tidak bisa ke masjid untuk melakukan iktikaf, tetapi bukan berarti saya tidak bisa meraih malam Lailatul Qadar ini, dan mudah-mudahan ini juga bisa berlaku kepada teman-teman semuanya. Tapi ada satu hal yang menarik Om Irul dan teman-teman semuanya, bahwa di dalam riwayat Rasulullah itu selalu begini. Rasulullah itu selalu melakukan iktikaf ataupun meraih malam Lailatul Qadar, dan beliau selalu membangunkan keluarganya. Ini ada statement seperti ini, artinya di dalam Rasulullah itu sendiri mengatakan bahwa meraih malam Lailatul Qadar itu kalau bisa ya jangan sendirian gitu. Kalau bisa ya keluarganya diajak, orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya itu diajak. Jangan kemudian kamu meraih itu sendiri, karena memang Rasulullah pun juga membangunkan keluarganya untuk kemudian bisa meraih malam Lailatul Qadar ini. Nah, betapa mulianya malam Lailatul Qadar ini di mata Rasulullah sekalipun, sehingga beliau itu melakukan ritual-ritual yang istilahnya menjadi istilahnya penting untuk kemudian kita lakukan. Nah, ini buat teman-teman semuanya ini saya membagikan tips aja ini ya. Jadi bukan ngapa-ngapain, bagian dari ikhtiar kita sebagai orang tua untuk bisa menjadi orang tua yang tidak jahat terhadap anak ketika di dalam puasa ini. Jadi ya memang kita kemudian harus mengajak anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita untuk kemudian bisa melakukan kegiatan-kegiatan di sepertiga malam, terutama di 10 hari terakhir ini. Kalau alhamdulillah bisa 10 hari terakhir itu ya luar biasa, karena itu berat, dan Rasulullah sendiri mengatakan itu sangat luar biasa kalau umatku bisa melakukan 10 hari terakhir tanpa jeda. Tetapi kalaupun tidak ya di 27 terakhir, atau kalau kemudian masih berat lagi ya di malam-malam ganjil. Artinya begitu luar biasanya malam Lailatul Qadar ini diberitakan oleh Rasulullah untuk bisa kita raih. Mungkin itu persepsi saya ataupun pendapat saya ya, tapi mungkin ada pendapat yang lainnya, monggo saja. Terima kasih. Monggo silakan, mungkin ada ditambahan dari Om Josan, Om Eka. Terima kasih Om Irul. Saya teringat dengan biografinya Presiden Habibie gitu. Bagaimana perjuangan seorang ibu waktu Habibie itu muda gitu. Setelah ada di ITB waktu itu, ibunya Habibie itu pada saat bulan puasa itu lakukan iktikaf. Dan iktikafnya itu kan beliau lakukan di rumah beliau. Dan salah satu doanya adalah agar anaknya, yaitu Habibie itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang diakui di dunia ini. Nah, inilah teman-teman semuanya, saya meyakini bahwa iktikaf itu ya bisa dilaksanakan di masjid, bagus gitu. Tapi saya kira juga tidak kalah pentingnya di rumah itu juga untuk dihidupkan, namanya iktikaf gitu. Sehingga kalau misalnya tidak bisa ke masjid, ya kita bisa di rumah kita masing-masing gitu. Apalagi dalam keadaan seperti ini tidak masalah gitu. Dan itu salah satu contoh bukti gitu ya, nyata dari seorang ibunya Habibie yang berdoa kepada Allah SWT di sepertiga akhir malam begitu, yang terus-menerus ketika beliau itu beriktikaf. Jadi jangan kita tidak boleh berputus asa, tapi juga kita tidak boleh kemudian ngeremehke begitu ya. Nah, kita raih kemuliaan di dalam bulan Ramadan ini salah satunya dengan iktikaf gitu. Kalau tidak bisa di masjid ya kita lakukan di rumah. Saya setuju dengan Mbak Jengwit tadi, kita ngajak istri kita, suami kita, anak-anak kita bareng-bareng
untuk bisa kemudian kita beriktikaf. Entah nanti ada yang baca Quran, ada yang sholat taubat, ada yang kemudian berzikir begitu. Ada yang kemudian baca doa seperti yang pernah kita kaji bersama, seperti Om Irul sampaikan begitu ya, seperti ketika doa zikirnya Nabi Yunus gitu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Yang penting memang di dalam bulan Ramadan ini mari kita banyak-banyak kemudian mengingati Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang banyak mengingati Allah itu hatinya menjadi tentram, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, itulah yang sebetulnya salah satu karunia kebaikan Allah buat kita semua yang ditebarkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Ya, saya kira begitu, Om Irul. Saya tambahin dikit aja, Om. Jadi mungkin bahwa memang ini kan sebetulnya wajibnya di masjid ya. Sampai salah satu yang membatalkan itikaf adalah pada saat tanpa ada udzur dia keluar dari masjid ya. Artinya sudah batal itu itikafnya, disangatkan di situ. Artinya cuma dalam kondisi seperti ini di luar tadi disampaikan oleh Ibu bahwa inti dari itikaf itu apa dan sebagainya itu ya di luar itu ya. Tapi memang salah satu bahwa sampai yang kalau saya melihat satu yang poin yang mungkin bisa saya sampaikan bahwa salah satu yang membatalkan itikaf adalah keluar di masjid tanpa ada udzur. Tidak ada misalnya hanya keperluan misalnya kita keluar dari masjid misalnya karena memang karena misalnya mau yang tidak alasan yang bukan syar'i gitu loh ya, bukan artinya yang tidak perlu dan sebagainya, itu pun bisa membatalkan itikaf. Artinya sangat artinya ada syarat yang sangat ketat di situ. Tapi dengan kondisi seperti ini tentu yang sholat kita yang laki-laki yang sholat di masjid yang wajib aja sekarang diharuskan sholat di rumah. Terus yang sholat Jumat bagi laki-laki juga harus kita harus di rumah. Tentu ini ada udzur yang masih diperbolehkan di secara syar'i. Jadi saya pikir nggak ada masalah dan agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Terus kalau dibilang agama yang mudah, ya mudah tapi jangan dipermudah. Tapi memang Allah memudahkan buat kita semua bahwa tujuan kita adalah beribadah sama ke Allah. Itu aja sih tambahan saya sih. Tapi kalau memang ada misalnya keluarga punya masjid sendiri dan itu memang kebetulan memang ditutup untuk umum dan keluarga sendiri, ya kalau saran saya sih ya lebih baik tetap afdolnya di masjid. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada peluang, kalau misalnya di rumahnya memang ada masjid, memang misalnya rumah masjid keluarga gitu yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi tempat untuk itikaf, terus pada akhirnya kita bahwa saya harus itikaf di rumah, padahal karena mungkin itu dengan keluarga sendiri, jadi kita ada bedanya dengan waktu kita di rumah. Jadi saran saya sih tetap di masjid. Ya, ini ada pertanyaan. Jadi kalau puasa di luar bulan Ramadan, apakah juga pahalanya ini Allah ya? Jadi ditujukan, khususkan kalau puasa Ramadan itu pahalanya Allah yang tentukan ini, ya, untukku istilahnya gitu ya, untukku Allah begitu ya. Nah kalau puasa sunat yang di luar bulan Ramadan ini bagaimana kira-kira? Monggo silakan mungkin. Om Ika atau Jeng Wiwit atau Om Jok. Jadi pertanyaannya kalau puasa yang di luar Ramadan itu bagaimana kira-kira pahalanya? Ya, kalau namanya puasa saya kira juga tidak dibatasi pada Ramadan ya. Mungkin menurut saya
yang namanya pun, tapi kemudian juga ada yang sunat-sunat. Ya sama, bahwa puasa itu ditujukan untuk Allah gitu. Allah yang akan menilai, Allah yang akan memberikan ganjarannya, baik itu puasa wajib Ramadan ataupun puasa di luar bulan Ramadan gitu. Dan mungkin kita juga tidak boleh lupa bahwa puasa Ramadan itu kan latihan. Kita tuh dicas gitu, ketika keimanan kita turun, kemudian Allah sampaikan dengan mencas keimanan kita. Nah, cas keimanan kita setiap tahun itu apa? Ya dengan Ramadan itu. Cas untuk setiap mingguan apa? Pekanan apa? Dengan sholat Jumat begitu. Nah, kalau kemudian di luar Ramadan kita bisa melaksanakan puasa sunnah ataupun puasa-puasa yang memang ditentukan oleh Rasulullah, itu sungguh luar biasa, dan itu juga kategorinya sama hadis qudsinya begitu, as-saumuli, bahwa puasa itu ya untukku. Saya kira begitu. Kalau saya melihat begitu, Om Irul. Iya, saya kira memang begitu ya. Jadi puasa itu kan salah satu hikmahnya itu latihan ikhlas kan. Yang tidak puasa juga orang lain tidak tahu. Jadi kalau ibadah sholat itu supaya kita terhubung pada Allah, bisa berdoa. Kalau puasa itu sebenarnya supaya kita menjadi ikhlas. Nah, ini ada pertanyaan dari Jenggik, silakan Jenggik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau sesuai di Al-Baqarah kan memang yang namanya itikaf itu kan di masjid ya, Om. Jadi mungkin kalau amalan-amalan yang kita lakukan seperti yang kita lakukan pada saat itikaf itu ya ibadah Ramadan gitu. Jadi memang bukan itikaf. Atau memang begitu. Ya seperti kayak sekarang kita umroh, yang namanya umroh itu yang ngubungin Ka'bah dan sa'i gitu ya. Dan segala rukun yang memang harus dilaksanakan. Jadi kalau memang pada saat ini kita sedang tidak bisa umroh ya, kalau kita kemudian jalan-jalan 7 kali di antara Bukit Patok sampai bukit itu ya bukan sa'i gitu, tetap mungkin amalannya kalau kita tetap membaca atau apa ya, ada amalan yang bisa masuk atau begitu ya. Jadi memang kita sedang tidak bisa itikaf aja gitu, sama seperti kita sekarang sedang beberapa tempat tidak bisa melakukan sholat Jumat karena memang kondisinya gitu. Nah, mohon ini aja gitu. Apakah memang benar yang Al-Baqarah 187 itu kan kalau kamu beritikaf ya di dalam masjid gitu kan. Nah, memang tapi karena itu sunnah, jadi ya tidak perlu memaksakan untuk kemudian kita harus jadi ada kondisi lain yang lebih penting, yang sunnahnya mungkin lebih muakkad, yang membuat kita sekarang sedang tidak bisa itikaf di masjid gitu. Ya nggak tahu ya PSBB-nya sampai kapan. Iya, jadi Lailatul Qadar itu tidak harus syaratnya itikaf. Itikaf bukan syarat untuk Lailatul Qadar, itu hal yang berbeda ya. Kita itu bisa saya memang memilih. Tidak membahas mengenai Lailatul Qadarnya, mengenai memang ibadah itikaf itu bukan sesuatu yang kalau memang kondisinya ada sunat yang lebih muakkad ya, memang kita tidak bisa melaksanakan di masjid ya nggak apa-apa, nggak itikaf. Tapi kita melakukan amalan-amalan seperti amalan-amalan itikaf yang dilakukan di masjid ya itu ibadah Ramadan aja gitu. Monggo mungkin Om Ika, Om Jok atau Jeng Wiwit. Mungkin itu sebenarnya kalau secara bahasa itu kan menetap. Berdiam. Jadi itu arti bahasa ya. Halo? Iya, monggo Om Ika. Ya. Secara bahasa itu artinya menetap ya, artinya sementara kalau yang dimaksud dengan itikaf secara syar'i artinya menetap, tapi memang harus di masjid dan dengan niat ya. Kalau yang namanya syar'i di Islam itu ya wajib pertama pasti niat lah ya. Jadi harus menetap, dan menetapnya dikhususkan memang di masjid dan harus dengan niat. Wah, itu kalau definisi secara syar'i. Jadi mungkin dengan contoh Anggit tadi bisa saja diartikan seperti itu. Tentu, tapi kalau saya telaah coba di agama Islam kita ini sebetulnya
ada beberapa yang kalau kaidah fikih itu ada mudaratnya dan ada yang lebih besar dengan lebih kecil dan sebagainya, itu kita masih bisa kecuali yang memang seperti contoh misalnya yang haram saja pada kondisi tertentu kita diperbolehkan. Contoh misalnya kita memakan daging babi gitu ya. Tapi kalau di satu tempat kita tidak bisa makanan selain daging babi, kita diperbolehkan makan daging babi tersebut. Jadi yang penting adalah menurut saya sih niat tadi, insya Allah niat, karena memang kondisinya seperti itu. Itu mungkin pendapat saya. Ya, gimana Cang Wid? Ya, mungkin saya sepakat sama Anggi karena memang iktikaf itu disyaratkan kan memang harus di masjid ya. Di masjid itu apa yang dia itu memang banyak sekali pendapat. Ada yang bilang bahwa masjidnya itu harus di masjid jami, ada yang masjid yang dia itu mengumandangkan azan dan di sana dilaksanakan sholat 5 waktu. Memang iktikaf itu adalah salah satu, kalau kita baca riwayatnya, salah satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah ketika memasuki 10 hari terakhir. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah begitu masuk 10 hari terakhir, maka beliau sudah melakukan iktikaf di dalam masjid. Tetapi di dalam beberapa ayat-ayat yang lain atau riwayat yang lain, memang ada perbedaan antara iktikaf dengan meraih Lailatul Qadar. Kalau iktikaf itu memang kita tidak bisa menggantikan, tidak ada masjid atau kita tidak bisa ke masjid, ya mungkin kita tidak bisa melakukan iktikaf. Tetapi bukan kita tidak bisa melakukan amalan-amalan yang itu memungkinkan kita untuk meraih amalan Lailatul Qadar. Ya. Saya pikir itu ya mungkin benar Anggi bahwa iktikaf nggak bisa digantikan sama dengan umroh tadi, tetapi untuk meraih amalan Lailatul Qadar, iktikaf itu adalah salah satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah, tetapi bukan hanya itu yang bisa dilakukan oleh umatnya untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar itu. Jadi mungkin itu aja, Om. Iya, saya pikir benar Om. Jadi memang saya pisahkan antara iktikaf dan Lailatul Qadarnya, karena menurut saya ya sudah, kalau memang tidak bisa iktikaf ya memang kita nggak lagi sedang dalam kondisi tidak bisa iktikaf. Tetapi Lailatul Qadar itu ya tetap kita raih dengan cara yang lain, gitu. Dengan ibadah yang lain. Ya, jadi harus kita ingat ya bahwa Ramadan itu yang diwajibkan puasanya, dan puasa itu sebenarnya kan istilahnya rukun Islam yang Allah itu akan tujuan akhirnya itu menjadi takwa ya, bukan tujuan. Ingat, jalan dengan tujuan itu berbeda ya. Jadi sebenarnya puasa itu adalah jalan kita untuk menjadi ikhlas. Puasa apapun, nah, terutama puasa Ramadan itu karena 30 harinya yang berat ya. Nah kemudian saat Ramadan itu Allah memberikan pilihan amalan-amalan lain. Ya tinggal kita pilih yang kita merasa ringan, bisa istiqomah, pelan-pelan, bisa dinikmati. Ada apakah itu baca Quran, apa itu membagikan kurma, apakah itu infak sedekah, atau tapi biasanya memang begini, ada teman saya itu, tiap Ramadan tuh dia berusaha nulis buku. Bagi dia nulis buku itu adalah amal jariah. Jadi dia mengkhususkan Ramadan tuh dia nulis buku. Tiap Ramadan dia nulis buku gitu. Berusaha mencari amal jariah yang bisa panjang nilainya, dan siang hari Ramadan itu dia melakukan itu. Malam harinya itu adalah memang kita menguatkan jiwa ya, jadi kita ibadah itu malam hari biasanya kan, terutama sepertiga malam. Jadi pilihannya itu banyak, seperti kita itu punya menu untuk beramal gitu. Tinggal kita ambil yang ringan gitu. Saya setuju banget Om. Bahkan mungkin di 10 hari terakhir ngerampungin disertasi itu ya jadi iktikaf itu. Iya, jadi maksud saya juga jangan dikejar di 10 hari terakhirnya saja gitu. Ya. Ibadah Ramadan itu tuh 30 hari. Indeed memang ada malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, tapi ya jangan kemudian satu mengejar itu, yang kedua kemudian memaksakan untuk iktikaf di dalam kondisi yang sedang tidak mengizinkan. Ada mudarat yang ada manfaat yang jauh lebih banyak atau mudarat yang lebih banyak kalau melakukan iktikaf. Iya.
Terus saya tuh tadi pagi posting tentang kisah Nabi Musa, Om Irul. Jadi ceritanya katanya Tuhan bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, mana ibadahmu untukku? Terus Musa kan ngomong, loh aku selama ini kan sudah sembahyang dan puasa untukmu, kata Tuhan. Bukan, itu ibadah untuk dirimu sendiri. Ibadahmu untukku sebenarnya adalah ketika engkau menolong orang lain. Gitu. Jadi memang kalau ini agak lebih menjelaskan bagaimana kita kemarin mendapat ajaran dari Om Irul mengenai amal ibadah dan amal soleh kemarin ya Om. Oh itu ya. Jadi memang kalau menurut saya Ramadan ini adalah saatnya kita untuk diri kita sebetulnya malah ya, untuk beberapa ini sih charge gitu ya. Nah, mungkin ada ini untuk maaf yang ibadah puasa dan sembahyang. Ya, jadi kan ada juga itu diskusi. Kamu melupakanku, loh aku selalu ingat padamu. Nah, kamu lupa ketika ada orang miskin, ketika ada orang yatim, ketika ada orang sakit, kamu nggak jenguk gitu kan. Ada di situ, itu kan ada kisah bahwa Allah itu menginginkan kita itu dalam bentuk-bentuk amalan seperti menengok orang sakit, membantu orang miskin dan yang lain-lain. Jadi yang dinamakan mengingat Allah itu ternyata melalui amal-amal seperti itu. Dan sih sebenarnya siang itu diberikan Allah untuk melakukan amal-amal seperti itu. Betul. Kalau kamu kuat, malamnya itu semalaman kamu untuk dirimu sendiri silahkan gitu. Jadi ya kita harus imbang gitu ya. Betul. Memang seperti itu. Iya. Betul. Ini ada pertanyaan ini kata ada kalau nulis bukunya bulan Ramadan, publish-nya setelah Ramadan, oh enggak apa-apa. Sebenarnya kita jadi begini ya. Kalau saya melihat bahwa semua amal ibadah kita itu perjalanan jiwa kita kan. Jadi kita melakukan rukun Islam itu kan melatih jiwa kita untuk kuat ya. Seperti puasa itu kan kalau dalam cerita perang di zaman Nabi Daud, itu ada Talut melawan Jalut, kemudian nabinya itu bilang, kalau melewati sungai, nanti akan ada sungai, di pasukan itu akan lewat sungai. Kalau ada lewat sungai, kamu tidak boleh minum. Tapi kalau kamu betul-betul pengen minum, hanya boleh seteguk atau 2 teguk saja. Dan sebagian besar dari pasukan itu minum cukup banyak. Karena haus sekali kan, setelah perjalanan jauh, ketemu sungai, habis itu mau perang. Dan ternyata mereka yang tidak minum, atau hanya minum seteguk 2 teguk itu, itulah yang kuat berperang. Karena jiwanya itu kuat. Gitu. Dan menang. Jadi yang membuat kita itu harus ingat bahwa puasa itu jiwa yang dilatih ya. Mungkin kita tahu juga perang Badar itu juga saat Ramadan gitu. Itu 300-an orang diperkirakan 313 berapa lah. Itu melawan 1.000 orang, 3 kali lipat. Dan menang itu dalam kondisi puasa kan itu unimagined ya. Nah, jadi kita itu kadang-kadang melihat itu harus beyond dari apa yang dilakukan. Allah itu maha pemurah itu. Kita dilatih, tapi saat berlatih itu kita dikasih pahala kan aneh. Seperti siswa itu belajar itu sudah dikasih pahala gitu. Tapi tujuannya itu lulus belajar ya, jangan belajar terus ya. Tapi karena kita ini seumur hidup harus belajar, ya, itu rukun Islam itu membuat rukun iman kita makin bagus. Nah, iman kita itu nanti membuat kita menjalankan rukun Islam itu makin bagus. Jadi dia itu saling menguatkan dan akhirnya nanti wujud munculnya itu ihsan. Nah, kalau kita itu puasa dan menjadi ikhlas, itu kan ihsannya terjadi. Setiap kali kita melakukan sesuatu, kita yakin Allah itu melihat. Itu kira-kira. Gimana Om Joko? Atau Om Ika? Ya, saya setuju sekali itu ya. Jadi banyak amal yang bisa kita kerjakan di siang hari. Pernah kita baca kan ya, waktu ada seorang pedagang pasar ibu-ibu yang kemudian dapat kodaran itu kan karena ada orang yang memberikan sedekahnya kepada penjual pisang yang ada itu kan satu luar biasa.
Jadi ketika kita tuh mau mencari Allah itu, ya di tempat orang-orang miskin seperti itulah kita ketemu Allah gitu. Ketika kita mau mencari Allah, ya di tempat orang yang sakit itulah kita ketemu Allah gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini, dan semuanya saya kira amal-amal yang kita kerjakan, amal kebaikan, amal kebajikan, amal soleh itu memang muaranya nanti untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi tidak usah khawatir, Ramadan ini saya kira pintu terbuka luas untuk kita bisa beramal soleh baik pagi, siang, sore, ataupun malam hari gitu. Saya kira begitu Om Irul. Mungkin Om Eka atau Jeng Wiwit bisa menambahi. Ya, mungkin kalau saya sih sepakat sekali ya, memang banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan apa istilahnya, Allah sendiri kan juga sudah pernah mengatakan, aku tuh berada di orang yang sakit itu, aku berada di orang yang lemah itu, aku berada di orang yang miskin itu. Ketika kamu mau menemui aku, ya disitulah salah satunya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, bahkan amalan-amalan yang biasa kita lakukan di luar bulan puasa, ketika itu di bulan puasa itu kan bisa menambah apa istilahnya, ada berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah. Jadi memang menunya banyak sekali, dan salah satu menu yang memang menurut saya itu menu ini hanya ada di bulan Ramadan, karena kalau misalnya kita mau bersedekah, berzakat dan lain sebagainya, atau itu kan bisa di luar bulan Ramadan. Tetapi ketika kemudian kita Lailatul Qadar itu hanya ada satu. Ini hanya ada satu di bulan Ramadan itu. Jadi memang saya sepakat sekali dengan tadi bahwa ya menunya banyak sekali. Tinggal kita pilih aja. Kita mau milih mana. Dan kalau saya pribadi, Om Irul mungkin memang tidak perlu ngoyo, tetapi juga bahwa ini adalah kesempatan cuma setahun sekali gitu. Hanya 1 bulan ini aja kita diberi kesempatan yang sangat luar biasa oleh Allah. Jadi ya apa salahnya kita ngoyo sidik untuk mendapatkan ini. Artinya ngoyo itu kan dalam artian bahwa ya kita sedikit memaksakan diri kita sendiri untuk kemudian bisa melek lebih lama, tidur lebih sedikit. Mungkin di 11 bulan kemarin kita itu tidak melakukan hal itu, tetapi di 1 bulan ini adalah kesempatan, menurut saya kesempatan yang sangat luar biasa yang bisa kita pergunakan untuk bisa menambah catatan-catatan kebaikan kita yang ya biarlah Allah nanti yang akan menilai. Jadi saya sepakat sekali bahwa menunya banyak sekali, tinggal kita mau pilih di mana, tinggal kita sendiri yang milih. Ini juga ada masukan dari Om Doni ini. Oh, silakan Om Eka. Gimana Om Eka? Mungkin sedikit aja, saya pikir masalah ini kan banyak sudah dibahas. Cuma mungkin bahwa Allah itu memberi apa ya, kesempatan buat kita untuk beribadah itu seluas-luasnya sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya saya nggak punya uang, saya nggak bisa maksain bahwa saya harus berinfak dengan uang gitu. Misalnya Om Irul memang misalnya Om Joko expert di Al-Quran, perbanyak Al-Qurannya lah, baca-bacanya berbanyak sehingga memahaminya lebih banyak dan sebagainya. Karena mungkin ada kelemahannya ada di mungkin kayak saya misalnya, Allah tidak memberikan harta yang berlebihan sehingga tidak bersedekah. Saya jangan paksain saya untuk bersedekah. Tapi apa yang bisa yang kelebihan yang saya bisa manfaatkan untuk menuju amal soleh itu yang kita maksimalkan gitu. Dan itu satu. Yang kedua ya harus istiqomah, artinya kalau Allah itu lebih suka ibadah itu sedikit tapi terus menerus gitu. Misalnya kita sholat malam yang nggak usah paksain 11 rakaat atau 23 rakaat di luar Ramadan ya, itu ya, misalnya 2 rakaat atau 4 rakaat dengan 1 witir atau 2, tapi istiqomah tiap malam daripada cuma sebulan 2 kali 3 kali gitu. Jadi Allah itu maha segalanya. Seperti di slide saya yang terakhir tadi yang nomor 7, kaidahnya bahwa kita itu dikasih Allah untuk beribadah itu sesuai dengan Allah lebihkan ke kita. Sebenarnya syukur tadi, kalau Om Joko tadi membahas syukur, salah satu syuker kita Allah adalah salah satu yang sangat
berkesan di saya adalah pada saat Aisyah itu bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kamu itu adalah orang yang sudah dijaga dari kamu sholat ada cinta sama Allah. Itu kuncinya di situ. Artinya pada saat kita sudah bisa seperti itu, itu yang mau kita tuju sebetulnya gitu. Ujung-ujungnya sebagai bentuk bahwa keimanan kita itu dari wujud dari syukur. Ibadah kita itu sebagai rasa syukur. Jadi betul, ya. kita kalau tadi memang kita butuh, ini sudah lebih lagi ya, ihsannya tadi yang Om Irul sampaikan, benar-benar udah ke ihsan tadi. Mungkin itu tambahan saya. Ya, benar sekali Om Ika ya. Jadi kita ini kan istilahnya berhubungan dengan Allah mulai dari level budak seperti takut, jadi pedagang, jadi menjadi level kekasih ya. Nah, itu yang harus kita latih sehingga ibadah itu nanti levelnya sebagai kekasih kita itu memang bersyukur pada Allah. Ini kebetulan kayaknya Jogja sudah mau azan ini. Ya, Ya, sampun azan, Om. Oh, sampun azan ya. Ya, mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi. Ini tadi ada catatan juga dari Jeng Ani pernah ikut itikaf dan ternyata apa ya? Ternyata terasa nikmat ya. Jadi Allah itu juga saya kira memberikan rasa syukur atau rasa nikmat itu anugerah ya. Sehingga kita itu kalau melakukan sesuatu itu menjadi ringan. Makanya ada yang bilang begini, kita itu kondisinya oleh Allah itu dikasih berbeda-beda ya. Ada yang lebih ilmunya, ada lebih tenaganya, ada yang lebih hartanya, dan yang lain-lain. Tapi di mana keindahan Allah itu memberi kepada hambanya. Jadi ternyata kita itu semua dikasih sesuatu yang sama. Waktunya sama. Waktunya itu cuma 24 jam. Waktunya sama. Nah, silakan waktu yang sama itu dijadikan modal yang sama-sama untuk bisa meraih ridha Allah itu. Jadi kalau kita harus mencari jati diri ya, saya ini kuat di mana amalannya. Gitu. Nah, kemudian kita menekuni amalan yang itu. Karena kita dikasih waktu yang sama, berarti Allah itu ngasih kesempatan yang sama. Lalu kita melihat, saya punya bakat apa, jati diri saya apa. Gitu. Ada yang bilang begini, salah satu hikmah Lailatul Qadar itu, ketika kita itu jadi tahu, kita itu harus ngapain. Karena tugas hidup kita apa? Itu Lailatul Qadar, itu mendapat Lailatul Qadar itu. Karena ketika Rasulullah mendapatkan Quran, wahyu pertama, itu kan Rasulullah itu diberitahu tugasnya kan. Itu malam Lailatul Qadar itu. Tiba-tiba Rasulullah itu kan menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu karena yang tadinya kita tidak tahu itu jadi tahu. Dan itu luar biasa efeknya. Jadi saya kira kita bisa mencari amalan-amalan yang sesuai dengan bakat, kesempatan, dan juga tugas kita, gitu kan ya. Tiap orang pasti akan beda, dan kita meyakini Allah itu akan memberi pahala yang besar ya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, jadi ini mohon maaf nih waktunya. Jadi saya kira kita bisa lanjutkan topik-topik seperti ini, nanti akan kita diskusikan lagi. Nah, terima kasih tadi Om Joksan, saya membuat catatan banyak sekali, mulai dari surat Ibrahim, An-Nahl, terusnya tentang kebaikan, mengingatkan kita untuk baca Quran. Ya, satu ayat yang lebih menarik kadang-kadang itu pemahaman Quran ya. Dulu nggak paham, begitu baca, loh kok sekarang ada ayat kok enak sekali, saya kok klik gitu. Nah, itu juga karunia itu. Pas buka Quran, loh kok ayat ini klik gitu dengan saya itu. Kemudian Jeng Wimut mengingatkan ini ada malam Lailatul Qadar yang luar biasa, jangan sampai luput. Dan siapa yang bisa mendapatkannya? Ya kalau 30 hari setiap malam dia itu munajat, ya bisa dapat itu. Kalau dihitung-hitung hari ganjil, nomor sekian-sekian, itu secara peluang statistik malah bisa luput itu. Tapi kalau terus-menerus malah dapat itu. Kemudian Om Ika mengingatkan bahwa ini iman ya, puasa itu memang untuk orang beriman, dan itu memang meningkatkan keimanan. Jadi kita berlatih ikhlas, karena itu ditambah imannya, dan karena ditambah imannya puasanya jadi ringan gitu.
Ya, terlambat sahur, minum air putih saja kuat gitu kan. Karena jiwanya yang kuat. Bukan fisiknya, tapi jiwanya yang kuat. Dan itu yang lebih penting. Saya kira terima kasih dengan diskusinya. Saya cukupkan sekian. Mungkin ada, sebenarnya Om Jok tetap punya peran sebagai moderator, jadi silakan membuat penutupannya. Om Jok, silakan Om Jok. Guane Om Jok, guane di tak wis adan ya, tak kira buka, tak kira adan maghrib dhuwur. Kasih main ngopi. Mirip. Ya, adan maghrib karo adan dhuwur padha soalnya. Mirip kok tapi mah ban jeruput aku. Tidak ora gitu. Om Yogi ra ya gue padahal nang es Om Yogi. Monggo Om Jok ditutup Om Jok. Terima kasih. Minggu ngarep Om Yogi sing ngisi, minggu ngarep Om Yogi ngisi. Setuju. Terus Ibu, terima kasih sudah bergabung dan juga teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kita tambah untuk tambah dekat kepada Allah dan diberi kekuatan untuk bisa mengamalkannya begitu. Nuwun. Dan akhirnya kita bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah lagi untuk bulan Mei, Sabtu kalau saya kira Om Jok dan Om Budiman ya. Nah, itu mudah-mudahan satu lagi mungkin Om Jok satu saat juga ngisi ya di tempat kita nanti. Om Jok ngimami. Terima biasa. Putus. Kita semuanya. Terima kasih dan Terima kasih dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dira.